nama saya Septian Kaunang, owner dari Conflux Coffee Club yang home base kedai kopinya ada di Tomohon, yang pada saat ini membuka coffee truck di Manado Bay, kawasan Megamas. Kak bisa ceritakan tentang perjalanan bisnis Kak memulai bisnis UMKM ini? Oke, kalau perjalanan bisnis terjun ke industri kopi itu mulai dari 5 tahun lalu, sebelum COVID. Itu awalnya iseng-iseng. Jadi awalnya iseng-iseng dengan modal 15 juta pada saat itu bisa buat coffee shop. Jadi pada awalnya cuman pikir, oh ya sudah, biar bisa ada tempat tongkrongan buat teman-teman. Nah, semakin waktu bergulir, ternyata perkembangan industri kopi di Sulawesi Utara itu sangat pesat, dan pada saat itu mulai ekspansi lumayan cukup all out. Coba buka coffee shop, sewa ruko dan lain-lain, dan pada saat ini boleh sampai di sini. Tapi perjalanan untuk sampai di sini juga butuh waktu yang cukup panjang. Jadi awalnya itu mau masuk di kawasan Megamas yang di depan McD tahun 2022. Jadi pada saat itu karena lagi hype coffee truck lagi hype, food truck lagi hype, jadi coba buatlah mobil ini, coffee truck ini. Cuman karena ada beberapa kendala yang tidak bisa masuk karena punya regulasi yang cukup ketat dari kawasan Megamas, jadi mobil ini cuman jalan di event-event. Jadi ada event motor, event wedding, ulang tahun, corporate. Jadi cuman di hiring sebagai coffee catering gitu. Nah, tahun ini dari tahun lalu Kak itu datang ke Dispar. Karena for information, di sana itu dikelola oleh Megamas. Yang di Dispar itu dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Manado. Yang di sini dikelola oleh PD Pasar Kota Manado. Jadi datang ke sana sebelum se-hype itu. Kak datang ke sana, coba tanya regulasi bagaimana di sana, boleh masuk apa enggak. Kata dari pengelola, mobilnya harus spesifikasi VW. Jadi waktu bergulir, birokrasi juga cukup panjang, dan ternyata ada kesempatan di sini. Yang mana di sini DP kesempatan itu lebih longgar lah. Foto bisa bebas, bisa pakai macam foto apa aja. Nah, datang sini itu baru 4 hari lalu. Oh iya, baru 4 hari lalu. Baru ya, barat bayi masih merah lah. Gitu. Jadi kalau lika-liku di dalam dunia industri kopi ya cukup ada naik turunnya lah. Langsung ke pertanyaan yang kedua, tentang proses bisnis dan operasional. Apa tantangan Kak? Apa tantangan terbesar Kak yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini, dan bagaimana Kak mengelola operasional sehari-hari? Oke. Ya kalau kendala ndak muluk-muluk lah ya. Uang pasti. Ya namanya bisnis harus ada uang. Nah, bagaimana cara itu? Kak boleh putar dengan cara awalnya pakai uang sendiri tanpa bantuan orang tua dari manapun. Pakai uang sendiri, sewa ruko, nanti sewa baru bilang ke orang tua gitu. Nah, semakin kemari DP perkembangan itu Kak coba menawarkan proposal ke investor gitu. Jadi dengan cara Kak buat event dulu di coffee shop, pakai
pakai brandingan, pakai sponsor. Dari situ Kak buat portofolio untuk menguatkan fondasi ke investor. Jadi awalnya investor itu datang ke coffee shop yang masih jalan sampai saat ini. Kalau ini karena berhubungan mobil so ada toh, jadi tinggal putar cara lah bagaimana. Nah kalau pakai operasional, ya semua skala bisnis punya pos poin masing-masing. Di situ Kak cuma ambil 20% keuntungan sebagai owner, dan Kak sendiri itu owner digaji, bukan keuntungan yang Kak pakai. Karena kalau keuntungan yang Kak pakai habis, nafas habis pasti. Karena pegang uang ya namanya manusia, daging tetap pasti habis. Gitu. Jadi Kak pakai itu dengan, kalau sekarang Kak pakai itu dengan investor. Karena Kak belum berhubungan dengan bank dan lain-lain. Kak lebih gampang pakai investor, karena kalau investor sekali presentasi punya dividen, punya pos poin masing-masing, ACC saat itu juga bisa cair. Begitu. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya tentang strategi pemasaran. Apa strategi pemasaran yang Kak gunakan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada masyarakat? Oke, kalau mengenalkan strategi, brand, produk dan lain-lain itu Kak cuma bergaul seluas-luasnya. Jadi Kak itu kalau DP bahasa kasar ya besar di jalan lah. Kak anak komunitas yang dari 2013 so mengenal komunitas motor. Jadi Kak making event sebanyak-banyaknya. Karena dari ibarat satu orang story, 100 orang yang lihat, pasti ada 5% yang akan interest gitu. Dari situ Kak coba buat event motor apapun, sampai kedai masih kecil so sampai kota Manado yang tahu. Karena Kak undang dari berbagai komunitas Vespa, dari komunitas Vespa dari Manado, Bitung, Minut, semua yang ada di Sulawesi Utara, Kak hiring datang ke eventnya Kak yang ada di Tomohon. Itu hal paling gampang, hal yang paling tidak spend money sama sekali, cuma beralaskan relasi sebanyak-banyaknya. Nah kalau hal lain Kak pernah coba influencer. Pakai influencer, itu influencer ya lumayan cukup membantu, tapi butuh spend money dan itu agak temporer. Kalau pakai komunitas karena berteman, jadi bisa datang seminggu 3 kali, jadi customer loyal lah. Nah makanya di sini kamu garis bawahi kenapa Kak penama kedai itu Conflux Coffee Club, karena Kak beralaskan komunitas begitu, klub-kluban lah di dalam situ, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tamu reguler yang datang, karena itu Kak cuma sebagai bahan landasan untuk lebih maju ke depan, bagaimana supaya lebih gampang mau branding gitu. Nah, dia pertanyaan selanjutnya mungkin masih terkait dengan strategi pemasaran tentang peran teknologi. Apakah teknologi berperan penting dalam KP bisnis? Jika iya, bagaimana teknologi membantu operasional atau pemasaran dalam KP bisnis? Oh ya, pasti sangat berpengaruh teknologi. Awalnya Kak pakai konten kreator, bayar konten kreator, ada beberapa footage dengan editan yang kurang cocok dengan konsep Conflux sendiri gitu. Jadi Kak memutuskan untuk ngulik sedalam-dalamnya. Jadi konten itu Kak yang baking, ada bantu juga dari barista yang lebih ngulik lebih dalam, dengan cara Kak berhentikan konten kreator dan spend money untuk beli device untuk dipakai sebagai aset dari Conflux sendiri gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir mengenai pesan Kak atau saran untuk pembisnis baru yang baru memulai UMKM seperti ini. Oke. Kalau pesan namanya bisnis, owner apapun
apapun, semua DP regulasi paling atas itu take a risk. Jadi sebelum maju, sebelum baking, sebelum semuanya berjalan, pasti resiko itu sudah di muka. Jangan malu jualan di street, dimanapun jangan malu. Terus konsisten utama, terus berinovasi sebanyak-banyaknya. Apapun itu coba lakukan dengan syarat apa yang sudah terkonsep itu yang diturunkan dari Konflux sendiri.